kabar anak-anak SMP Dharma Wanita 3 Sedati hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya meski di rumah saja. Selalu budayakan cuci tangan setelah beraktivitas dari luar dan tetap jaga jarak. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bersama saya, Indah Rahmawati. Bilangan berpangkat sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu pada bidang ekonomi, bisa untuk mengukur pertumbuhan penduduk. Pada bidang astronomi juga bisa menghitung gaya gravitasi bumi dan juga jarak antar planet dari matahari. Nah, pada kondisi kita saat ini yaitu pandemi COVID-19, nah bilangan berpangkat juga bermanfaat untuk menghitung perkembangan virus atau bakteri. Nah, bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat yang berkaitan dengan pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, untuk pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah mendefinisikan bilangan berpangkat dan juga melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Kita ingat kembali ya, apa itu sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu perkalian. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya kita tambah ya, menjadi A pangkat M ditambah N. Contoh, misalkan di sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, maka pangkatnya kita jumlahkan ya, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Sifat yang kedua adalah pembagian. Jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangkan menjadi A pangkat M dikurangi N. Contoh, misalkan di sini ada 5 pangkat 3 dibagi 5 sama dengan 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1. Jadi, kalau misalkan ada bilangan bulat yang di situ tidak ada pangkatnya, maka secara otomatis dia adalah pangkat 1. Karena di sini adalah operasi pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan ya, seperti M dikurangi N. Menjadi 5 pangkat 3 dikurangi 1, yaitu 5 pangkat 2. Itu untuk yang pembagian. Untuk pemangkatan suatu perpangkatan, jadi ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Bagaimana caranya? Maka pangkatnya kita kalikan, yaitu A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Contoh, di sini ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, maka 3 pangkat 2 dikali 4. 2 kali 4 adalah 3 pangkat 8. Oke, bagaimana kalau berpangkat 0 dan pangkat negatif? Nah, untuk pangkat 0 di sini saya beri contoh dulu ya. Untuk 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, kita jabarkan. Kita pakai cara yang pertama dulu. 3 pangkat 2 itu kan hasil dari 3 kali 3 dibagi per 3 pangkat 2, berarti 3 dikali 3 juga ya. 3 kali 3 9 dibagi 9, 9 bagi 9 hasilnya adalah 1. Jadi di sini hasilnya 1 ya. Ini cara yang pertama, kita jabarkan. Bagaimana kalau menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat pembagian? Kalau pembagian, maka pangkatnya kita kurangi ya. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, maka menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 adalah 0, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 0. Jadi dari cara yang pertama dan cara kedua ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa 3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, sehingga
bentuk umum untuk rumus A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat M per A pangkat M, yaitu sama dengan 1, di mana A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian M itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, kita masuk ke contoh soal. Berapakah nilai dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 2? Kalau perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan ya. Sehingga penyelesaian untuk soal yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 2 sama dengan pangkatnya kita jumlahkan 3 pangkat 2 ditambah negatif 2. 2 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah 0 ya, yaitu karena A pangkat 0 sama dengan 1, maka 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9. Nah, di soal yang B ini ada 2 operasi, yaitu perkalian dan juga pembagian ya. Kita ingat kembali, kalau perkalian maka pangkatnya kita jumlah. Kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Sehingga 5 pangkat 6 ditambah 3 dikurangi 9, yaitu hasilnya adalah 5 pangkat 0. Dari mana? 6 tambah 3, 9 ya, dikurangi 9, maka hasilnya 0. Sehingga 5 pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana kalau pangkat negatif? Nah, kalau pangkat negatif ini kita bisa ubah menjadi berpangkat positif kalau kita rubah letaknya ya, yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi ketika yang di atas itu negatif, pindah ke ruas bawah, dia akan menjadi positif ya. Atau yang kedua, bentuk yang kedua, A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M ya. Yang di sini bentuk yang kedua ini pangkatnya positif. Kalau pindah ke bawah, dia berubah menjadi negatif. Dengan catatan yaitu A adalah bilangan bulat yang tidak sama dengan 0, kemudian M itu bilangan bulat positif. Oke. Ayo kita cermati contoh di bawah ini. Yang pertama yaitu 5 pangkat negatif 2 ya, sesuai dengan cara yang pertama, yaitu jika berpangkat negatif kita rubah menjadi berpangkat positif dengan cara 1 per A pangkat M, sehingga menjadi 1 per 5 pangkat 2 ya. Untuk penyebutnya kita jabarkan ya, 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, yaitu hasilnya 25 ya, sehingga hasil dari 5 pangkat negatif 2 itu adalah 1 per 25. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, 2 pangkat negatif 3. Kalau pangkatnya negatif di atas, maka berubah jadi positif ketika pindah ke bawah ya, menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2, yaitu sama dengan 1 per 8 ya. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Hasilnya adalah 1 per 8. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu yang B ya, 1 per 10 pangkat negatif 4. Nah, ini kalau pangkatnya di bawah negatif, kita bisa rubah menjadi pangkat positif, kita pindah ke atas ya, menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu hasil dari 10 kali 10 kali 10 kali 10, maka hasilnya adalah 10.000. Oke. Nah, yang C, 2 kali A pangkat negatif N, ini kita bisa jabarkan menjadi 2 kali 1 per A pangkat M ya, karena dia berpangkat negatif N, maka kita pindah ke bawah menjadi positif N. 2 dikali 1, 2 per A pangkat M. Oke,
Kesimpulannya ya, dapat kita simpulkan yaitu A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Yang kedua, pangkat negatif A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau di atas negatif pindah ke bawah menjadi positif dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk kuis hari ini silakan kalian kerjakan kuis dengan cara klik link yang ada di sini ya. Linknya juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Nanti bagi siswa yang mengumpulkan pertama akan mendapatkan bintang dari saya ya. Jadi silakan dicoba mengerjakan, semoga sukses. Jika ada pertanyaan bisa email ke email saya atau melalui WhatsApp. Matematika itu mudah. Sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.